Hei, baru beberapa goresan saja sudah menangis. Ejekan Dion membuat Cindy malu dan dia berusaha membuat air matanya tidak jatuh. Dion juga tidak akan melepaskannya hanya karena dia menangis. Dion menepuk-nepuk pisau di tangannya pada wajah Cindy. Bagaimana jika meninggalkan bekas pada wajahmu? Bagaimana jika mengiris wajahmu agar kau tidak lupa pada Dion selamanya? Jangan. Jika kamu belum puas, kamu bisa menambah irisan pada perutku. Walaupun aku sudah melakukan kesalahan, tapi tidak seharusnya kamu melakukan ini. Wajah Cindy yang terlihat lemah dan pandangan yang terlihat memohon membuat Dion tertawa. Ternyata kamu bisa merasa takut juga. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Mata Dion melihat ke arah meja, meraih gelas yang ada di atas meja. Melihat Cindy menderita, Dion tertawa dan berkata lembut, "Sudahlah, aku tidak akan membalasmu berkali lipat. Tapi kamu harus merasakan apa yang sudah aku rasakan." Cindy belum menanggapi omongan Dion. Dion sudah memegang erat mulut Cindy dan menuangkan segelas bir ke dalam mulutnya. Bir yang keras itu pun membuat tenggorokan Cindy terbakar dan dia merasa pusing yang membuatnya tersiksa dan meneteskan air mata. Dion pun meletakkan cangkir itu. Di kejauhan dia tersenyum melihat Cindy yang tersiksa. Dia pun berkata, "Tahukah kamu, kalau obat yang kamu berikan padaku membuat diriku diinfus 3 kantong untuk pulih. Suatu hari aku harus membuatmu merasakannya. Sekarang nikmatilah. Hari sudah gelap. Aku harus mandi dan tidur." Dion yang berdiri di samping ranjang melihat wajah Cindy yang memerah dengan baju yang terbuka dan tubuh yang putih berlumuran darah. Dion mendengus dan berkata, "Aku akan tidur di sofa. Jika benar-benar tidak tahan, panggil saja aku. Aku siap melayanimu. Anggap aku sedang berbaik hati. Tapi ingat, harus memohon. Jika tidak, aku sangat malas untuk bangkit." Cindy melihatnya sekejap, lalu memejamkan mata. Cindy yang banyak mengalami banyak hal. Dia di klub malam yang pernah diberi obat, jadi tidak ada alasan dia tidak bisa menahannya. Melihat itu, Dion pun tidur di sofa. Cindy merasa tubuhnya seperti terbakar. Air matanya yang selalu ditahannya membasahi pipinya. Akhirnya, dia menggigit bibir hingga pingsan. Cindy diikat semalaman dan setengah hari sampai siang hari di hari kedua, Dion baru melepaskan ikatannya dan menyuruh pelayan membawa makanan untuknya. Namun karena luka di tubuhnya ditambah reaksi bir, dia jadi demam, membuatnya tidak ada nafsu untuk makan dan minum. Cindy merasakan pandangan senang dari Dion. Namun dia tidak sanggup untuk membuka matanya. Sampai seseorang masuk dan memberitahu Dion bahwa Elsa datang dan membuatnya sekejap sadar. Jika Dion membawa Elsa kemari dan melihatnya sengsara seperti ini, jika Dion dan Elsa baikan, bukankah semua yang dilakukannya percuma? Mendengar itu, Dion pun keluar. Cindy menahan sakit di tubuhnya dan turun dari ranjang. Dengan langkah yang berat, dia berjalan ke kamar mandi dan membasahi tubuhnya dengan air dingin untuk membuat dirinya sadar. Luka di tubuhnya terasa perih terkena air.
Cindy melepas kemeja putih yang berlumuran darah dan membungkus tubuhnya dengan handuk. Diam-diam dia meninggalkan kamar, melihat keadaan di bawah. "Dion, apa maksudmu? Jelas-jelas kamu yang mengkhianatiku, dan aku datang meminta balikan. Kamu malah menolakku." Tangisan Elsa terdengar begitu keras. Cindy yang lemah sedang bersandar di pegangan tangga. Mendengar itu dia merasa lebih baik. Merasa tenang dan mendengar Dion berkata dengan dingin. "Di acara pernikahan semua orang sudah mengetahuinya. Dan aku sudah sangat malu. Jadi tidak ada alasan untuk balikan lagi kan? Sudahlah, biarkan orang-orang mentertawaiku. Aku tidak peduli lagi." "Dion, kamu? Apakah benar kata orang kalau kamu sudah membawa wanita itu pulang ke rumah ini? Wanita seperti itu tidak tahu sudah tidur dengan berapa pria. Anak itu juga entah anak dari pria mana. Dengan mudahnya kamu mengakuinya. Dion, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak perlu ikut campur dengan masalahku. Lagi pula, pernikahan sudah dibatalkan. Jadi kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan beromong kosong di depanku. Pergilah." Nada suara Dion terdengar sangat marah. Karena mendengar jeritan Elsa, Cindy berjalan beberapa langkah dan melihat dua pria membawa Elsa keluar dengan paksa. Ternyata hubungan Dion dan Elsa tidak sebaik yang dia pikirkan. Ternyata terhadap wanita yang hampir menjadi istrinya, Dion pun bisa begitu jahat. Cindy pun merasa senang dan berbalik ingin naik ke atas. Tapi terdengar Dion berkata, "Aku tahu kamu memiliki dendam dengannya. Dan aku juga tahu hubungan di antara kalian. Bagaimana? Aku berbuat seperti ini padanya. Apakah kamu merasa senang?" Mendengar itu, Cindy berbalik melihat Dion. Wajah yang pucat dan lemah memaksa tersenyum. Dia berkata dengan lemah, "Apakah kamu berbuat seperti itu mau membantuku membalaskan dendamku? Aku tidak bernasib baik seperti itu." Dengan handuk yang terbungkus di tubuhnya, Cindy pun berjalan dengan lemah dan jauh dari jangkauan Dion. Dion pun mendesah dan pergi meninggalkan ruangan. Sejak sampai di rumah Dion, Cindy belum makan dan minum sama sekali, dan dia sedang demam. Dia berjalan ke kamar dan baring di atas ranjang. Namun yang tidak terbayangkan olehnya adalah 10 menit kemudian datang seorang pelayan masuk dengan seorang dokter dan juga membawakannya makanan. Dia pun diinfus dan ada seorang pelayan yang menyuapinya. Setelah itu Cindy pun tertidur hingga hari sudah gelap. Dia merasa ada seseorang yang duduk di sampingnya. Cindy mengerutkan dahi dan belum sempat menoleh, terdengar suara. "Kamu sudah menghancurkan acara pernikahanku, dan aku sudah menodai kesucianmu. Kita sudah impas. Kamu melukaiku dan memberiku obat juga sudah impas. Tunggu kamu sembuh dan kamu boleh pergi."